Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami membutuhkan firman-Mu dan kami rindu mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Mungkin ada suara-suara yang lain dan juga pemikiran-pemikiran yang lain yang sedang ada di dalam pikiran kami atau hati kami. Kami mohon Tuhan arahkan dan tenangkan hati kami. Dan kami berdoa memohon agar Roh Kudus menolong di dalam pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Pakailah hamba-Mu untuk bisa menyampaikan firman Tuhan dengan jelas, dan sungguh boleh kami diberkati dan kami boleh menjadi pelaku firman. Kami serahkan doa kami kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang kita kembali bisa berjumpa dan kita bisa bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah siapakah sesamaku, yang diambil dari Lukas pasal 10 ayat 29 sampai 37. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Lukas pasal 10 ayat 29 sampai dengan 37. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, atau jawab ahli Taurat itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudaraku pasti sudah menyaksikan bagaimana orang-orang Asia diperlakukan secara diskriminatif di Amerika. Ada yang dipukul, ada yang diejek, dan lain sebagainya. Saya kira diskriminasi ini bukanlah hal yang baru dan bukan hanya terdapat di Amerika, tetapi di semua negara itu ada diskriminasi. Bahkan di dalam diri kita, saya yakin juga mungkin memiliki sikap yang diskriminatif. Kita tanpa sadar memiliki perasaan negatif terhadap orang-orang tertentu, kepada suku-suku tertentu, bahkan mungkin kepada agama-agama tertentu. Kita tanpa sadar kita mencap orang itu malas, orang itu bodoh, orang itu rendah. Dan kalau suatu waktu ketika dia membutuhkan pertolongan dari kita mungkin akan memilah-milah yang kita tolong. Itu sikap yang diskriminatif. Itu mendiskriminasi sesama kita. Saudara yang punya uang pasti bersedia memberikan beasiswa kepada yang satu suku, kepada saudara.
yang mungkin satu agama dengan kita. Tapi pertanyaannya, kalau itu berbeda suku dan berbeda agama, saudara masih maukah? Kalau kita enggak mau, kita memiliki sikap yang diskriminatif. Saudara, diskriminasi itu sama tuanya dengan manusia. Dari zaman dulu sampai hari ini selalu ada diskriminasi. Diskriminasi ada di segala bidang, baik itu di bidang politik, di bidang olahraga, dalam bisnis, dalam pendidikan, kesehatan, agama, bahkan di gereja ada diskriminasi. Siapakah sesamaku? Ini merupakan sebuah pertanyaan diskriminatif. Siapakah sesamaku? Kok masih nanya siapa sesamaku? Kalau tidak diskriminatif, enggak perlu tanya siapa sesamaku. Semua sesama adalah sesama kita. Enggak perlu tanya siapa sesamaku. Sudah pertanyaan ini diajukan oleh seorang ahli Taurat dalam Lukas pasal 10 dalam ayat 25 sampai 29. Sebelum nas yang tadi kita baca, di mana dia datang hendak mencobai Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dan jawab Tuhan Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Lalu jawab orang itu, "Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lalu kata Tuhan Yesus, "Jawabmu itu benar. Pergilah dan perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Nah, disinilah muncul pertanyaan diskriminatif. Siapakah sesamaku? Kalau saudara punya pertanyaan ini di otak saudara, saudara sudah diskriminatif. Saudaraku, bagi orang Yahudi, sesama mereka hanyalah sebangsa dan yang sudah proselit yang masuk ke dalam agama Yahudi atau menjadi warga Yahudi. Di luar itu bukan sesama. Lightfoot mengatakan, pemimpin dan pemuka agama Yahudi mengatakan, mereka tidak boleh membunuh seorang yang non-Yahudi. Tetapi kalau mereka bertemu dengan orang yang non-Yahudi itu dalam kondisi yang terluka, maka mereka tidak wajib menolong orang yang non-Yahudi itu. Walaupun dia sudah sekarat, walaupun dia sudah hampir mati. Karena itu bukan sesama. Sudah, Tuhan Yesus meluruskan konsep mereka tentang mengenai sesama dan bagaimana memperlakukan sesama melalui perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan dari nas yang tadi kita baca dari Lukas pasal yang ke-10 ini. Dan melalui perumpamaan ini kita melihat ada 3 cara manusia memperlakukan sesamanya. Bagaimanakah kita memperlakukan sesama kita, saudara? Yang pertama, jangan memandang sesama dengan mata yang kejam. Saudara, orang yang seperti ini melihat orang lain dengan mata yang kejam, dengan mata yang egois, dengan mata yang sombong. Dan pandangan ini bukan hanya ada pada orang jahat, tapi seringkali juga ada pada orang Kristen. Orang yang punya pandangan mata yang seperti ini menjadi perusak dalam dunia ini karena apa? Mereka selalu ingin memanfaatkan orang lain. Manusia memang adalah musuh yang terbesar dari manusia. Ada banyak orang menderita karena sikap dari orang yang seperti ini. Sampai ada yang membunuh diri. Dan ada yang membunuh diri karena apa? Karena ditipu sampai miliaran rupiah. Ada orang yang dibunuh karena handphonenya hendak diambil. Dan lain sebagainya. Ada banyak sekali korban dalam dunia ini. Karena apa? Ada orang-orang yang seperti ini. Yang memandang sesamanya dengan mata yang jahat. Dengan mata yang ingin memanfaatkan orang lain. Yang ingin mengambil milik orang lain. Saudara, saya berharap tidak ada di antara kita yang melihat hidup ini dengan mata yang kejam. Dengan mata yang egois.
Dan kita berelasi dengan orang karena oportunis, demi kepentingan kita, sampai berusaha mengambil milik orang lain. Cara pandang yang seperti ini dimiliki oleh perampok yang merampok habis-habisan seseorang yang turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Dalam ayat yang 30 dikatakan, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Saudara, kalau banyak orang yang punya mata seperti ini, maka dunia ini akan rusak. Pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan kita? Pengaruh apa yang kita berikan di dalam dunia ini? Apakah sebuah pengaruh yang konstruktif, yang membangun orang, ataukah destruktif, yang merusak orang lain? Apakah hidup kita ini membangun orang atau meruntuhkan orang lain? Orang yang punya pandangan mata seperti ini meruntuhkan orang, merusak orang lain. Apakah hidup kita adalah memberi dan bukan mengambil? Orang yang punya pandangan seperti ini selalu ingin mengambil dari orang lain, tidak memberi kepada orang lain. Apakah pandangan hidup kita seperti ini, saudara? Orang yang punya pandangan hidup seperti ini, dia akan melukai orang dan tidak mau terluka. Apakah hidup kita menyembuhkan orang atau melukai orang? Pikirkan fakta-fakta ini. Sejauh mana mata kita selama ini? Bagaimana hati kita selama ini? Jangan memandang orang dengan mata yang oportunis, yang egois, yang ingin memanfaatkan orang, yang ingin mengambil dari orang lain. Tapi mari kita lihat sesama kita dengan mata yang ingin memberi, yang mengasihi. Saudaraku, cara pandang sesama dengan cara seperti ini disebut sebagai iron rule atau aturan besi. Aturan besi mengatakan kekuatan adalah sebuah kemenangan, dan para perampok dalam perumpamaan tersebut menggambarkan akan aturan ini. Mereka berkumpul dalam sebuah gerombolan. Mereka mempersenjatai diri dan menyergap seorang musafir yang sendirian, merampok, memukuli, dan membiarkan orang itu enggak sadar di jalanan. Mereka menerapkan prinsip ini. Keadilan itu tidak lain adalah kepentingan dari orang yang lebih kuat. Kekuatan satu-satunya hukum yang mereka tahu. Apa yang menjadi milikmu, milikku. Dan saya akan ambil, saya akan rebut itu. Hari ini ada banyak sekali yang bersikap seperti perampok terhadap sesamanya. Bentuknya saja yang berbeda. Nomor WA bisa dibajak, penipuan melalui telepon, Instagram, beli barang tapi enggak dikirim. Jangan memperlakukan sesama kita dengan iron rule. Apa yang menjadi milikmu adalah milikku, dan aku akan mengambilnya. Tapi ada sikap yang kedua. Bagaimana kita harus memperlakukan sesama kita? Jangan memandang sesama dengan mata yang penuh perhitungan. Ini sikap yang kedua. Sikap yang negatif. Sudah mata yang seperti ini atau hati yang seperti ini mengatakan, saya tidak mau terlibat. Oh, saya takut. Saya tidak akan menyakiti engkau, maka saya tidak akan merampokmu. Saya tidak akan memanfaatkanmu seperti para perampok itu. Tapi saya juga tidak mau diganggu oleh kamu. Saya tidak mau terlibat di dalam urusanmu. Lagi pula ini bukan urusan saya. Mengambil resiko untuk orang lain itu terlalu berisiko bagi orang ini. Jadi mereka lewat di sisi yang lain. Sudah banyak sekali orang yang menjalani kehidupan seperti ini. Sebuah kehidupan yang dingin. Sebuah kehidupan yang penuh perhitungan. Sebuah kehidupan yang acuh tak acuh. Sebuah kehidupan yang tidak peka. Ia selalu melindungi kepentingan terbaik diri saya. Dan inilah contoh yang diberikan oleh imam dan orang Lewi, pemimpin-pemimpin bait Allah pada waktu itu,
yang memandang orang lain dengan mata yang penuh perhitungan, sangat penuh perhitungan. Kalau saya bantu dia, takut berbahaya, takut ini jebakan. Kalau saya bantu dia dan ternyata sudah mati, saya menjadi najis. Saya nggak bisa jalankan upacara di bait Allah. Kalau saya bantu dia, nanti bagaimana saya angkut dia? Nanti bagaimana biayanya? Soalnya mereka tidak mau terlibat, nggak mau terlibat dengan kehidupan orang yang susah. Saudara, pada bulan Maret 1964, di sebuah pemukiman yang elit di New York, seorang wanita berusia 28 tahun bernama Kitty Genoves. Dia diserang, dia dipukuli, dan ditikam oleh seorang pria di jalan yang saya berikan gambar itu. Ditikam dan dipukul sekitar 30 menit. Pria itu memukul dan menikam dia. Kitty Genoves ini berteriak minta tolong pada waktu itu. Tapi tidak ada yang tolong. Sampai akhirnya dia meninggal. Saudara tahu hasil investigasi polisi? Ternyata ada 38 orang tetangga yang menyaksikan itu, yang mendengar itu, dan melihat pembunuhan brutal itu selama berapa lama? Selama setengah jam. Tapi tidak satupun yang bertindak untuk membantu, tidak satupun yang menelpon polisi, tidak satupun yang telepon polisi. Akhirnya apa? Akhirnya wanita muda itu mati dan pembunuhnya pergi. Dan setelah pembunuh pergi, seseorang kemudian menelpon polisi. Tahukah saudara berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh polisi untuk sampai ke tempat kejadian? Hanya 3 menit. 3 menit. Hanya 3 menit setelah panggilan dilakukan, polisi sudah ada di tempat kejadian. Kitty Genoves mungkin masih hidup jikalau satu dari 38 orang itu memiliki cukup belas kasihan, cukup perhatian dan telepon polisi. Kalau mereka nggak berani maju ke jalan dan bantu, nggak punya ilmu bela diri kungfu, telepon polisi saja, Kitty Genoves mungkin masih hidup pada hari ini. Sudah tahu, ketika surat kabar terkemuka bertanya kepada mereka, para wartawan tanya, kenapa kalian 38 orang ini diwawancara satu-satu, tidak menelpon polisi waktu itu? Hampir semua saksi memberikan alasan yang sama. Saya tidak ingin terlibat. Saudara, menyedihkan sekali. Hanya karena tidak ingin terlibat, hari itu nyawa melayang pada hari itu. Saudaraku, kasih Kristen tidak seperti itu. Tidak. Kasih Kristen itu menuntut kita terlibat. Kasih itu pasti terlibat, saudara. Berbelas kasihan itu pasti terlibat. Kalau kita tidak mau terlibat, itu nggak ada kasih di situ. Tuhan Yesus memberikan contoh tentang kasih yang seperti ini. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus dipenuhi oleh belas kasihan, dan setiap kali Tuhan Yesus menyatakan belas kasihan, dia pasti terlibat dengan hidup orang itu. Tuhan mengasihi saudara dan hendak menyelamatkan saudara dari hukuman dosa dan hukuman kekal. Dan karena kasihnya itu, dia terlibat dalam hidup saudara. Dia menjadi manusia. Allah menjadi manusia artinya dia terlibat. Dia mati di kayu salib untuk kita. Sampai kapan dia terlibat dalam kemanusiaan kita? Sampai kekekalan. Sampai selama-lamanya. Dia adalah Allah dan akan menjadi terus, dan dia akan terus Allah dan menjadi manusia akan seterusnya sampai kekekalan. Kita bisa bayangkan ini, saudara. Sekali Allah inkarnasi menjadi manusia, maka kemanusiaan itu melekat kepada Allah sampai selama-lamanya. Kemanusiaan itu bukan hanya melekat seketika,
selama 33,5 tahun di bumi, tetapi akan terus sampai selama-lamanya. Itulah namanya terlibat. Itulah namanya kasih. Keterlibatan Allah dalam hidup kita bukan hanya bersifat sementara, tetapi itu selama-lamanya, karena Tuhan mengasihi kita. Dia terlibat dalam hidup saudara selama-lamanya. Dan sekali lagi saya katakan, kasih adalah keterlibatan. Kita mesti ingat hal ini. Kasih adalah keterlibatan. Kasih itu enggak hitung-hitungan. Jangan memiliki mata yang penuh perhitungan, saudara. Tuhan tidak hitung-hitungan dengan saudara. Jangan memiliki hati, saya tidak ingin terlibat. Saya takut. Tuhan Yesus terlibat dalam hidup saudara. Dan karena Tuhan Yesus mengasihi saudara, sampai hari ini dia terlibat dalam hidup saudara. Mengasihi orang lain artinya kita mesti terlibat dengan orang itu. Kita nggak bisa menghindar dari keterlibatan kalau kita mengasihi orang. Tapi kalau kita nggak mau terlibat, kita belum menunjukkan kita mengasihi orang tersebut. Saudaraku, memandang sesama dengan mata yang penuh perhitungan disebut sebagai silver rule. Kalau tadi perampok itu punya filosofi iron rule, maka imam dan orang Lewi memiliki konsep silver rule. Apa itu silver rule? Silver rule adalah jangan lakukan kepada orang lain apa yang saudara tidak ingin mereka lakukan kepada dirimu. Imam dan orang Lewi mengikuti aturan ini. Kedua pemimpin rohani ini, pemimpin bait Allah ini, tidak menyakiti orang yang terluka itu, tapi juga mereka tidak mau dipersulit oleh orang itu. Bagi mereka, agama adalah hal yang negatif. Saya tidak lakukan yang jahat, dan saya tidak melakukan apa-apa. Ada banyak sekali orang yang punya konsep beragama yang seperti ini. Agama soal negatif. Kita merasa bahwa menjadi seorang Kristen kita tidak perlu melakukan hal-hal yang tertentu. Kita merasa bahwa kita tidak punya tanggung jawab kepada orang lain. Kita merasa saya nggak perlu memikirkan orang lain. Saya nggak perlu berdoa untuk orang lain. Saya puas ditinggal sendirian. Dan saya membiarkan orang lain sendirian juga. Itu filosofi silver rule. Apa yang menjadi milikku itu milikku dan saya akan simpan milik saya. Sikap ini sikap orang Lewi dan imam. Sikap yang tidak boleh ada dalam diri orang yang sudah menerima Kristus dan sudah mengalami akan kasih Kristus. Ingat saudara, ketika kita bertemu dengan orang yang membutuhkan bantuan, maka Tuhan yang membawa kita ke orang itu. Kita jangan sampai memandang dengan mata yang penuh perhitungan. Kenapa? Karena Tuhan yang bawa kita ke tempat itu. Coba perhatikan ayat yang ke-31 yang saya berikan tanda. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga, kebetulan juga, seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Sudah perhatikan kalimat kebetulan. Apa sih itu kebetulan? Kebetulan itu ada Allah di dalamnya. Enggak ada sesuatu yang kebetulan yang tidak ada Allah di dalamnya. Kebetulan itu adalah providensia Allah. Di dalam pengaturan Allah. Imam itu bisa tiba di situ, lewat jalan itu, di waktu itu, dan ketika ada perampokan pada waktu itu ada di dalam kedaulatan Allah, ada dalam pimpinan Tuhan. Tuhan yang bawa imam dan Lewi ke posisi itu. Dan Alkitab memberikan dengan bahasa manusia kebetulan. Kenapa Tuhan memimpin orang Lewi dan imam sampai ke tempat itu? Karena Tuhan ingin mereka
pemimpin-pemimpin itu yang bantu orang tersebut. Tuhan bawa dengan momen yang tepat. Itu momentum saudara. Dan selalu momentum itu ada. Tapi hari itu dan Alkitab menuliskan dengan kata kebetulan. Saudaraku, pada waktu Allah membawa kita bertemu dengan orang yang butuh bantuan, jangan bersikap pasif. Kita bisa mengatakan itu kebetulan. Tapi kebetulan dalam providensia Allah. Tidak ada kebetulan yang tidak ada Allah dalamnya. Allah yang menuntun saudara bertemu dengan orang itu. Allah yang memberikan kita kesempatan pada hari ini. Tuhan yang memberikan kita kemampuan ekonomi pada hari ini. Dia memberikan kita kemampuan untuk membantu orang itu pada hari ini. Itu yang namanya kebetulan atau dalam providensia Allah. Tuhan yang menuntun sampai ke sana. Jangan pasif. Jangan memandang orang dengan mata penuh perhitungan. Kalau kita pasif, Yakobus 4 ayat 17 berkata seperti ini. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukan itu, ia berdosa. Yang terakhir, bagaimana kita memperlakukan sesama. Yang ketiga adalah pandang sesama saudara dengan mata yang penuh kepedulian. Sudah tahu setelah imam dan orang Lewi, Tuhan Yesus ceritakan ada seorang dirampok, lewatlah imam, dan imam itu lewatin dia. Dari imam kan lebih tinggi jabatannya. Istilahnya lewatlah pendeta, ya. Kemudian setelah itu lewatlah orang Lewi. Orang Lewi ini dia lebih rendah daripada imam, tugasnya berbeda dengan imam. Nah, yang ketiga, kira-kira siapa yang diharapkan oleh pendengar pada waktu itu yang muncul, yang membantu orang itu? Sudah imam, Lewi, sudah pendeta, kemudian penginjil, dan penatua, ya, dan diaken nggak bantu, lalu lewatlah siapa? Jemaat, ya, lewatlah saudara. Pasti yang diharapkan itu saudara. Sudah imam datang tidak bantu, Lewi datang nggak bantu juga. Nah, pasti mereka berpikir pasti ini Tuhan Yesus ceritakan untuk menegur pejabat bait suci, menegur pejabat gereja. Tapi pendengar terkejut sekali karena yang dimunculkan oleh Tuhan Yesus bukan orang Israel biasa, tapi musuhnya Israel, orang Samaria. Sedang orang Yahudi sangat membenci orang Samaria. Demikian juga sebaliknya. Ini sama dengan orang kulit putih Amerika yang dirampok, kemudian lewatlah orang kulit hitam dan bantu dia. Atau orang Asia dirampok di Amerika, lalu lewatlah orang Amerika kulit putih bantu orang Asia itu. Mereka itu nggak cocok, saudara. Nah, kisah perumpamaan Tuhan Yesus ini luar biasa, saudara, karena pahlawannya ini bukan imam, pahlawannya bukan orang Lewi, dan juga bukan orang Israel biasa, tetapi orang Samaria, orang yang sangat dibenci oleh pendengar pada waktu itu. Lukas pasal 10 ayat 33 berkata, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ada belas kasihan dalam diri orang Samaria ini. Ada mata yang peduli dengan penderitaan orang. Dia datang kepada orang yang malang itu dan menyatakan kepada kita sebuah prinsip yang sangat indah. Apa yang menjadi milikku, itu juga milikmu, dan saya akan berbagi. Dia menolong orang tersebut dengan limpah. Pandangan hidup dari perampok, masih ingat iron rule. Apa yang menjadi milikmu, milikku. Saya akan ambil itu. Saya akan ambil. Pandangan hidup dari imam dan orang Lewi, silver rule. Milikku itu milik saya, dan saya akan simpan, tidak akan saya bagi. Sedangkan orang Samaria yang baik hati ini berhenti dan bantu orang yang terluka. Dan dia punya satu filosofi.
Apa yang menjadi milikku, itu milikmu juga. Ini milik Tuhan. Mari kita berbagi. Sudah pandanglah kehidupan dengan mata yang penuh kepedulian, bukan dengan mata yang kejam, bukan dengan mata yang penuh perhitungan. Orang Samaria ini tidak melihat hidup ini dengan penuh perhitungan. Dia bisa melihat hidup ini dengan jelas sekali. Terkadang kita sebagai orang Kristen, kita nggak bisa melihat hidup ini dengan jelas. Mata kita dikaburkan oleh keegoisan, dikaburkan oleh materi, dikaburkan oleh kepentingan diri sendiri. Kita nggak tahu apa sih arti hidup yang sebenarnya. Kita kehilangan itu, saudara. Kita merasa hidup ini harus kejam. Kita merasa hidup ini harus egois. Kita merasa hidup ini harus pasif. Tapi firman Tuhan tidak mengajarkan konsep yang seperti itu. Kita mesti peduli. Memandang sesama dengan mata yang peduli adalah golden rule. Lukas 6 ayat 31 berkata seperti ini. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Saudaraku, konsep yang Tuhan ajarkan bukan iron rule yang kejam, bukan silver rule yang pasif. Tapi konsep yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah golden rule. Dan ini dijalani oleh orang Samaria itu. Ketika dia melihat pria yang terluka itu, dia membayangkan dirinya yang tergeletak, dirampok dan dibuang di jalan. Dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tahu apa yang dibutuhkan oleh orang yang dirampok itu, karena dia membayangkan dirinya ada di situ. Dia tahu tugasnya itu membantu. Dia berhenti ke pria itu, dia beri pertolongan pertama. Dia naikkan orang itu ke atas keledainya. Dia bawa ke penginapan. Dia awasi sepanjang malam itu. Dan besok karena dia ada urusan bisnis, dia lanjutkan perjalanan. Tapi dia titip uang terlebih dahulu. Pakai uang ini untuk obati dia. Kalau sampai kurang, saya akan bayar setelah saya balik kembali. Dia memikirkan dari awal sampai dengan akhir. Apa yang bisa saya lakukan bagi sesama saya. Inilah golden rule. Sesuatu yang positif, bukan negatif, bukan pasif. Sesuatu yang aktif. Saudaraku, kekristenan itu bukan hanya sekedar pergi ke gereja dan berdoa. Kekristenan adalah cara hidup. Apa yang kita peroleh di gereja dan doa, kita bawa di dalam cara hidup kita. Kekristenan adalah memberi hidup bagi Tuhan, dan kita nyatakan dengan memberi hidup bagi sesama. Kekristenan tidak menjadikan sesama hanya sebatas diskusi, seperti yang dilakukan oleh ahli Taurat. Kekristenan juga tidak memilah-milah siapa yang menjadi sesamaku. Apakah dia satu agama, satu bangsa, apakah dia menguntungkan, atau apakah dia merugikan saya. Kekristenan adalah memandang sesama dengan pandangan penuh kasih, dengan sebuah prinsip golden rule. Apa yang ingin orang lain perbuat kepada saya, itu akan saya lakukan kepada orang lain. Kekristenan juga bukan bertanya siapa yang akan menjadi sesamaku. Bukan, saudara. Bukan bertanya seperti itu. Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini bukan supaya kita bisa menentukan yang mana sesama, yang mana bukan sesama. Bukan, saudara. Tuhan menceritakan perumpamaan ini bukan supaya saudara bisa mendefinisikan mana sesama, mana bukan sesama. Bukan maksud perumpamaan ini diajarkan seperti itu. Bukan. Karena sesama kita itu bisa datang dalam berbagai bentuk. Sesama itu bisa datang dalam bentuk paket A, di mana dia minta tolong untuk pinjam uang. Itu sesama paket A. Sesama juga bisa datang dalam bentuk paket B, di mana dia butuhkan doa. Dia butuh didoakan. Sesama juga bisa datang dalam bentuk paket C, dia membutuhkan ditemani oleh saudara. Tapi sesama juga bisa datang dalam bentuk paket D,
dia musuhmu dan dia minta tolong. Bahkan bisa datang dalam bentuk paket hemat, gabungan semuanya. Paket A, paket B, C, dan D dalam diri satu orang. Itu musuhmu, dia minta pinjam uang, dia minta didoakan, dia butuh nasihat, dia butuh ditemani. Saudara tidak perlu mengidentifikasi paket mana yang cocok untuk saya. Oh, saya cocok paket A aja, B enggak mau. Saudara enggak perlu mengidentifikasi siapa yang akan menjadi sesama saya. Oh, paket D enggak mau, itu musuh. Sebaliknya dalam perumpamaan ini kita diminta apa? Diminta untuk menjadi sesama bagi siapapun itu. Jadi saudaraku, jangan lagi bertanya siapa sesamaku manusia, tapi pertanyaannya adalah apakah aku sudah menjadi sesama bagi sesamaku. Itu pertanyaan yang jauh lebih penting. Apakah aku sudah menjadi sesama bagi sesamaku? Saudaraku, dunia ini bukan hanya butuh bisnismen. Saudara mungkin seorang bisnismen. Dunia ini bukan hanya butuh seorang dokter. Saudara mungkin seorang dokter. Dunia ini bukan hanya butuh ilmuwan, insinyur, petani. Dunia bukan hanya butuh orang yang punya ide-ide yang cemerlang. Tapi dunia ini butuh orang Kristen yang hatinya besar, yang hatinya penuh kasih, yang memandang sesama dengan kasih Allah yang sudah dia terima, yang sudah dia alami. Saudara, bawalah pertanyaan ini dalam pikiran saudara. Tanyakan kepada diri saudara, bagaimana saya menjadi sesama bagi sesama saya hari ini? Hari ini bagaimana saya bisa menjadi sesama bagi sesama saya? Siapa yang akan saya bantu pada hari ini? Siapa yang akan saya doakan pada hari ini? Siapa yang akan saya kirimkan makanan pada hari ini? Siapa yang akan saya telepon pada hari ini? Ada banyak lagi saudara. Jadilah sesama bagi sesamamu dan bukan bertanya siapakah sesamaku. Pertanyaan itu tidak perlu ada di pikiran kita. Siapa sesamaku itu pertanyaan rasis. Itu pertanyaan diskriminatif. Itu pertanyaan yang tidak berguna. Itu adalah pertanyaan untuk membenarkan diri. Itulah yang ditanyakan oleh ahli Taurat kepada Tuhan Yesus. Pertanyaan yang lebih berguna adalah bagaimana saya menjadi sesama bagi sesamaku. Hal yang lebih berguna adalah kita berbuat sesuatu bagi sesama kita dalam hidup ini. Kenapa kita mesti berbuat sesuatu bagi sesama kita? Kenapa kita mesti menjadi sesama bagi sesama kita? Karena kita semua ini adalah musafir. Kita adalah peziarah. Kita semua pengembara dalam dunia ini. Dan saudara tahu, dalam perjalanan hidup pengembara hanya ada dua sisi jalan yang kita akan tempuh. Jalan sebelah sini atau jalan sebelah sana. Jalan sebelah sini adalah jalan seorang perampok, iron rule. Dan jalan seorang imam dan Lewi, silver rule, yang acuh terhadap orang lain, yang penuh perhitungan. Atau saudara akan mengambil jalan yang sebelah sana, jalan orang Samaria, golden rule, melakukan sesuatu untuk sesamaku. Kita tinggal pilih. Kita semua musafir yang sedang dalam perjalanan. Mari kita berdoa. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan tuntunlah kami untuk menjadi sesama bagi sesama kami. Yang bukan memperlakukan sesama dengan keras, dengan mata yang kejam, dengan mata yang ingin memanfaatkan sesama. Juga bukan memperlakukan sesama dengan mata yang penuh dengan ketidakpedulian. Tapi bantulah kami untuk bersedia terlibat dalam kehidupan sesama kami, untuk memandang sesama kami dengan mata yang penuh dengan kasih, dengan sebuah golden rule, ya Tuhan. Kami sadar hidup kami adalah peziarah, musafir,
dan kami selalu diperhadapkan dengan jalan yang harus kami pilih. Jalan iron rule, silver rule, atau jalan golden rule. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan senantiasa mengingat akan kasih Tuhan yang begitu besar, karena kasih-Mu lah yang menggerakkan kami. Kasih-Mu lah yang memampukan kami untuk mengasihi sesama kami dengan kasih yang tak terbatas, seperti Tuhan Yesus telah memberikan kasih yang tak terbatas dan terlibat dalam hidup kami. Ampuni kami kalau kami gagal selama ini, ya Tuhan. Ampuni kami dan berikan kepada kami pertolongan kesempatan ke depan. Kami yakin tidak ada hal yang kebetulan di luar providensia daripada Allah. Semuanya ada dalam pengaturan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin.